Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbish shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna rabbi bin nasi laraufur rahim. Amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita awali dengan membaca Ummul Kitab suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat. Allah berikan kita, anak-anak kita, keluarga kita taufik dan hidayah serta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal yang banyak dan berkah, dimudahkan dalam segala urusan kita, dilancarkan usaha kita, disehatkan badan kita, dan dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik para jamaah sekalian, kita masih berada di bab mujahadah sampai pada hadis yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Ats-tsaminu, yang ke-8. An Abi Abdillah Hudzaifah bin al-Yamani radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Abu Abdillah namanya Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Qala, ia berkata, Sallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin. Pada suatu malam aku melaksanakan salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya berjamaah bersama Nabi. Faftatahal baqarata, lalu Nabi memulai setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Baqarah, membaca surat Al-Baqarah. Fakultu, lalu aku berkata, di dalam hatinya dia berkata, yarka'u indal mi'ati, Rasulullah akan rukuk pada ayat yang ke-100. Summa madha, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan. Rasulullah melanjutkan membaca surah Al-Baqarah itu. Faqultu yusalli biha fi raq'atin. Faqultu, lalu aku katakan,
mungkin beliau akan membaca surah Al-Baqarah, ya. Setelah 100 beliau tetap meneruskan, kemudian beliau ruku dan membaca satu surat lagi, ya, membaca satu surat lagi. Faqultu yarka'u indal mi'ah. Jadi dia berkata pasti ntar rukuknya setelah Rasulullah membaca surat ayat 100 sampai 100 ayat. Summa madha, kemudian melanjutkan, faqultu yusalli biha fi raq'atin. Nah, itu berlanjut biha fi raq'atin pada rakaat. Pada rakaat pertama. Famadha faqultu yarka'u biha. Aku berharap, ini kata Abu Ubaidillah Hudzaifah Al-Yamani ini, dia berharap dalam hatinya setelah membaca surat Al-Baqarah sampai selesai Rasulullah ruku. Summa iftataha An-Nisa. Kemudian Nabi membuka lagi membaca surah An-Nisa. Membaca surah An-Nisa, faqara'aha, dan dia membacanya. Summa iftataha Ali Imran. Kemudian Nabi melanjutkan membaca surah Ali Imran, faqara'aha. Yaqra'u mutarassilan. Nabi membacanya dengan tartil. Membacanya dengan tartil. Idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha. Apabila ayat yang dibaca oleh Nabi itu mengandung tasbih, lalu Nabi SAW bertasbih. Wa idza marra bi su'alin sa'ala. Dan apabila mendapatkan satu surat yang mengandung soal permohonan, sa'ala, Nabi pun memohon kepada Allah. Wa idza marra bi ta'awudin, dan apabila Nabi membaca ayat Al-Quran yang isinya memohon perlindungan, ta'awadha, Nabi pun minta perlindungan. Summa roka'ah. Kemudian Nabi SAW ruku. Jadi ruku sesudah baca Fatihah, baca surat Al-Baqarah, baca surah An-Nisa, baca surah Ali Imran. Nabi baru ruku. Ya, bayangin itu satu rakaat. Ya, satu rakaat. Harapannya Hudzaifah Al-Yamani ini, ya paling tar Nabi bacanya cuma 100 ayat. Ternyata sampai selesai. Nabi baca lagi, Nabi buka dengan surah An-Nisa sampai selesai. Kemudian Nabi buka lagi sampai surah Al-Imran. Nah, akhirnya selesai surah Al-Imran. Nah, di dalam ayat-ayat yang dibaca oleh Nabi, jika ayat tersebut mengandung tasbih, Nabi bertasbih. Jika ayat itu mengandung permohonan, Nabi pun meminta kepada Allah. Dan jika ayat itu mengandung perlindungan, maka Nabi pun minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa raka'a. Lalu Nabi ruku. Faja'ala yaqulu, dan di dalam rukuknya Nabi membaca Subhana rabbiyal azim. Ya, ini rukuk yang dibaca oleh Nabi, Subhana rabbiyal azim. Maha suci Tuhanku yang maha agung. Ya, mungkin ada juga di antara bapak yang ketika rukuk dan sujud bacanya Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ada, karena memang Nabi juga baca itu. Ya, tasbih seperti itu Nabi baca. Nah, kemudian di hadis ini Nabi SAW membaca di dalam rukuknya Subhana rabbiyal azim, maha suci Tuhanku yang maha agung. Fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Rukuknya Nabi panjangnya, lamanya sama dengan lamanya Nabi berdiri. Tuh, bayangkan, Nabi berdiri membaca surat Al-Baqarah, baca surat An-Nisa, baca surat Ali Imran. Kan lama. Rukuknya Nabi pun sama dengan panjangnya, lamanya seperti Nabi SAW saat qiyam, saat berdiri. Summa qala, kemudian Nabi begitu bangun dari ruku, Nabi berucap, Sami'allahu liman hamidah. Ya, Allah maha mendengar bagi orang yang memujinya.
Lalu Nabi membaca Rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamd. Jadi sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Itu yang dibaca oleh Nabi SAW. Ya, thumma qama qiyaman tawilan. Kemudian Nabi SAW berdiri, artinya i'tidal, dengan diri yang juga lama juga. Ya, qiyaman tawilan, yang panjang, qariban mimma raka'a, hampir mendekati rukuknya Nabi. Ya, kalau rukuknya Nabi aja udah lama, begitu Nabi i'tidal juga lama juga. Ya, qariban mimma raka'a, hampir mendekati sama ketika Nabi rukuk. I'tidalnya Nabi hampir sama dengan lamanya rukuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa sajada, kemudian Nabi pun sujud. Begitu i'tidal dengan waktu yang cukup lama juga Nabi sujud. Faqala, Nabi membaca dalam sujudnya, subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Ya, subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Kalau kita ada tambahannya ya, wa bihamdih. Ya, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ya, kalau dalam hadis memang cukup subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Tetapi ya menurut Imam Syafi'i ada tambahannya. Kenapa? Karena berdasarkan ayat Al-Qur'an, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu. Makanya ada tambahan, subhana rabbiyal azimi, maha suci Tuhanku yang maha agung, wa bihamdih, dan dengan segala pujiannya. Ketika sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, maha suci Tuhanku yang maha tinggi dengan segala pujiannya. Ya, itu yang dibaca kita. Tapi ada juga tadi yang saya katakan bacanya subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Boleh ya, di dalam rukuk dan sujud bacaan tasbih itu sunnah. Ya, sunnah. Jadi sunnahnya juga minimal ya, sekali, boleh 3 kali, bahkan boleh lebih. Nah, itu buktinya apa? Nabi SAW di dalam rukuk membaca subhana rabbiyal azim, ya, hampir sama bahkan melebihi ketika Nabi SAW berdiri. Nah, kemudian begitu Nabi SAW sujud membaca subhana rabbiyal a'la, fakana sujuduhu qariban min qiyamihi, hampir sama mendekati ketika dengan Nabi SAW berdiri. Kalau berdiri aja udah lama, rukuk Nabi juga lama, i'tidalnya juga lama. Nah, kemudian sujudnya Nabi juga lama. Nah, itu salat ya yang dilakukan oleh Nabi SAW yang suatu hari bersama sahabat Hudzaifah al-Yamani. Memang siapa Hudzaifah al-Yamani ini? Nah, ini dalam biografinya Hudzaifah al-Yamani ini ada termasuk salah seorang sahabat Nabi SAW yang pandai menyimpan rahasia. Ya, sahibus sir. Jadi sahabat yang pandai menyimpan rahasia adalah Hudzaifah al-Yamani yang mendapatkan kunyah atau julukan Abu Abdillah. Ya, julukannya Abu Abdillah. Jadi saya ingatkan lagi, kalau ada sahabat yang bernama Abu Hurairah, Abu Bakar, Abu Zar, itu namanya kunyah. Ya, kunyah itu artinya julukan. Dia punya nama sendiri. Ya, Abu Bakar namanya Abdullah bin Abi Quhafah. Abu Hurairah namanya Abdurrahman bin Sakhar. Abu Abdillah itu nama Hudzaifah al-Yamani. Jadi Hudzaifah al-Yamani ini adalah termasuk salah satu sahabat Nabi yang pandai menyimpan rahasia Nabi SAW. Bahkan tidak hanya itu, dia itu mempunyai kelebihan yang Allah berikan kepada Hudzaifah al-Yamani ini, bisa membaca seseorang dengan tatapan matanya dan dengan gerakan badannya. Itu kelebihannya Hudzaifah al-Yamani. Ya, ada dalam beberapa riwayat diceritakan ketika Nabi SAW akan
ada satu peperangan, Nabi memerintahkan Hudzaifah al-Yamani dulu melihat kondisinya bagaimana. Kondisi peperangannya, kondisi kemah yang akan dipasang, angin berarah kemana. Nah, itu oleh Hudzaifah al-Yamani dilihat. Loh, jadi Allah kasih kelebihan Hudzaifah al-Yamani ini bisa melihat isi hati seseorang dari tatapan matanya dan juga dari gerakan badannya. Ya, makanya buat Hudzaifah al-Yamani itu orang-orang munafik, ya, yang enggak munafik, orang yang ikhlas, itu Hudzaifah al-Yamani tahu. Ya, Hudzaifah al-Yamani tahu. Jadi Nabi SAW kalau ingin berbicara sesuatu, kemudian Hudzaifah al-Yamani bilang, "Ya Rasulullah, ada orang munafik di sini." Nah, saya tahu. Nah, itu salah satunya bisikan dari Hudzaifah al-Yamani. Ya, nah, jadi Hudzaifah al-Yamani ini sahabat Nabi yang pandai menyimpan rahasia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah itu kelebihannya. Jadi Hudzaifah al-Yamani ini pernah, ya, satu malam sholat bersama Nabi. Ini dikatakan sholatnya sholat Isya. Sholat Isya kan udah lama, udah panjang, istilahnya 4 rakaat. Bacaannya juga panjang juga. Bayangin kalau baca Al-Baqarah, kita udah yang ada juga bisa bubar. Ya, kalau ada imam baca surat yang panjang bisa bubar. Ini Al-Baqarah dibaca. Al-Baqarah, ya, mungkin dia pikir, ya, aku kira cuma 100 ayat yang dibaca, nggak taunya semua dibaca. Ya, nah kalau kita nggak begitu, ya, kita begitu. Kalau di Mekah, Madinah saat Ramadan memang dibacanya 1 juz. Jadi 30 hari 30 juz selesai. Itu pun dibacanya 2 rakaat, ya, 2 rakaat, nggak sekaligus, nggak seperti Nabi SAW, ya. Tapi itu hanya beberapa kali saja. Ini artinya apa? Nabi ingin memperlihatkan begitu mulianya Al-Quran jika dibaca sebanyak mungkin di dalam sholat. Ya, nah, kalau kita kayaknya bubar kalau begitu. Kalau dibaca begitu bubar. Ya, paling enggak kalau salat maghrib modalnya kuliah kulhu, itu cocok emang kuliah kulhu. Makanya ada satu riwayat juga yang mengatakan orang yang di dalam salat maghrib membaca kuliah dan kulhu wallahu ahad itu akan terhindar dari sifat munafik. Ya, makanya orang-orang tua kita dulu itu kalau salat maghrib kuliah sama kulhu. Isya agak panjangan lagi, isya agak panjangan. Nah, subuh harusnya lebih panjang, ya. Subuh harusnya lebih panjang lagi. Nah, kalau zuhur sama asar yang standar aja, ya. Apalagi maghrib enggak. Kenapa? Karena antara maghrib dengan isya waktunya terlalu singkat. Singkatnya di negara lain. Kalau di negara kita enggak. Di negara kita masih cukup kita baca Yasin aja masih cukup 1 rakaat, rakaat kedua baca Yasin lagi masih bisa, ya. Nah, kita baca kulhu, kuliah kulhu. Selesai itu kita zikir, baca doa, kemudian selesai baca doa kita salat ba'diyah maghrib, masih bisa baca ratib, ya. Masih bisa baca ini, baca itu macam-macam. Artinya kalau di Indonesia maghrib ke isya lumayanlah 1 jam, banyak bisa yang kita lakukan, ya, terutama salat awabin. Makanya beruntung kita yang tinggal di Indonesia, kita bisa manfaatkan waktu maghrib dengan isya untuk melaksanakan salat awabin. Artinya salat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu hadis yang ke-8. Hadis yang ke-9, At-tasi'u an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, namanya Abdullah, ya, cuman jarang disebut nama Abdullahnya. Kenapa? Karena ya sahabat-sahabat Nabi banyak yang mempunyai nama Abdullah, ya, yang dikenal dengan Abadillah, ya. Jadi nama Abdullah jarang disebut, yang disebut nama bapaknya Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Amr, Ibnu Umar Al-Khattab, Ibnu Amr Al-As, itu, ya, itu disebut namanya Abdullah ibnu Mas'ud.
Abdullah ibnu Umar al-Khattab, Abdullah bin Zubair al-Awam, Abdullah ibnu Abbas. Tuh ya, jarang disebut, tapi disebutnya An ibni Abbas. Tuh, kenapa? Karena nama Abadillah, nama-nama Abdullah itu cukup banyak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, An ibni Mas'ud, dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan. Aku pernah mengerjakan salat bersama Nabi di suatu malam. Fa'atalal qiyama, lalu Nabi memanjangkan berdirinya. Ya, memanjangkan berdiri ya tentunya dengan membaca surat yang lumayan panjang. Hatta hamamtu bi amrin su'in. Ya, sehingga kata Abdullah ibn Mas'ud ini, aku berkeinginan melakukan sesuatu yang jahat, yang jelek. Ya, sesuatu yang jelek. Apa yang jelek itu? Yang jelek itu kila, dikatakan, wa ma hamamta bihi. Nabi bertanya, apa yang jelek itu? Qala hamamtu an ajlisa wa ada'ahu. Ya, aku pengen berhenti ngikut berjamaah, ya. Mau ninggalin jamaah, udah meninggalin berjamaah. Kenapa? Lama banget. Saking lamanya. Jadi Abdullah ibnu Mas'ud pernah ikut berjamaah di suatu malam, ya. Nah, tiba-tiba Nabi berdirinya lama banget. Ya tentunya bukan cuma diri doang kan. Ya, baca surat yang mungkin kayak tadi tuh Al-Baqarah panjang. Nah, ada keinginan di dalam hati Abdullah ibnu Mas'ud ini untuk apa? Bisuin, bi amrin suin, dengan hati yang jelek. Nah, dikatakan hati yang jelek. Ya. Nah, lalu begitu selesai salat, Nabi tahu nih. Ya, Nabi tahu. Ditanya, apa niat jelek tadi? Niat jelek tadi, aku ingin berhenti tidak mengikuti salat berjamaah. Ya, kenapa? Kelamaan. Oh, kelamaan dia pengen mufarokoh, tuh nggak ikut berjamaah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu niat yang jelek. Nah, kita ada juga kalau kita mau pergi jauh, kemudian imamnya terlalu lama bacaannya, ada juga yang mungkin mufarokoh, daripada ngedumel dalam hati, udah mufarokoh aja biar nanti bisa ngejar waktu untuk bepergian. Apalagi kalau di pesawat, di bandara kita mau pergi, ya ikut berjamaah dengan imam di sana cukup lama, ya sudah mufarokoh aja, nggak apa-apa, boleh. Ya, tapi saat itu Nabi ingin mengetahui bagaimana kondisi sahabat-sahabat Nabi, apalagi orang seperti Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, itu. Nah ini jelas nih ya. Jadi banyak salat yang dilakukan oleh Nabi yang ayatnya cukup panjang. Makanya kita kalau jadi imam, ya jangan panjang-panjang bacaannya. Lihat kan Nabi SAW memerintahkan kita untuk ya lihat kanan kiri jamaah kita sambil berucap sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Luruskan dan rapatkan barisan, sesungguhnya lurusnya dan rapatnya barisan itu adalah termasuk kesempurnaan sholat. Nah, sambil kita ngelihat, oh ada orang tua enggak? Kalau ada orang tua, jangan panjang-panjang, kasihan mereka, ya kasihan, gitu. Nah, Nabi ngajarin kita seperti itu. Tetapi pernah Nabi melakukan sholat yang cukup lama. Kenapa? Karena Nabi melihat sahabat-sahabat yang masih muda-muda, ya seperti Abdullah ibnu Mas'ud masih muda, maka Nabi panjangin tuh. Ternyata yang muda juga nggak kuat, apalagi yang tua, ya apalagi yang tua. Coba bayangin kalau tadi Nabi sholat sampai baca surat Al-Baqarah panjang, udah gitu pas ruku ya lebih panjang daripada dirinya Nabi. Dirinya aja udah panjang, apalagi apa rukunya. Begitu itidal hampir sama dengan rukunya. Begitu sujud ya hampir sama lagi dengan ruku Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, itu begitu. Nah, jadi dalam hadis ini ya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi pelajaran kepada para sahabat. Boleh kita melakukan sholat lama, ya ngingetin sahabat betapa mulianya Al-Quran, betapa enaknya kita membaca Al-Quran, apalagi di dalam sholat. Ya, kalau di luar sholat kita bisa berlama-lama. Ada teman saya, dia cerita sama saya,
selama 30 hari dia bisa hatam Quran. Bahkan kadang-kadang nggak sampai 30 hari dia hatam Quran. Kenapa? Karena setiap malam ketika dia sholat tahajud itu dia buka Al-Quran, dia taruh di depannya. Kayak kita kan ada tiang nih ya, ditaruh di situ. Dari mulai Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah ayat 1. Nah, dalam satu malam itu ya, salat tahajud dia bisa menghatamkan surah Al-Baqarah. Malam besok Ali Imran hatam, malam besok lagi Al-An'am hatam, malam besok lagi An-Nisa hatam. Makanya 30 juz dia bisa menghatamkan Al-Quran. Bahkan bisa kurang dari 30 juz dia bisa hatam Al-Quran. Nah, coba kali ya, saya nyoba tapi nggak hatam-hatam. Ya, hatamnya bukan di saat kita sholat, hatamnya ntar dah saya terusin aja besok saya sholat ya, bisa saya sholat ya. Begitulah kondisinya kalau kita sholat malam hari ya. Tapi memang itu ya satu kelebihan kalau kita bisa melakukan hal seperti itu, bisa menghatamkan Al-Quran melalui sholat kita, itu lebih bagus ya. Nah, kenapa? Kemuliaan Al-Quran dibaca kapan saja enak ya, dibaca kapan saja kita akan merasakan kenikmatan, apalagi di dalam sholat saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Baik para jamaah sekalian yang saya hormati ya, cukup sampai di sini dulu 2 hadis yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, mengingatkan kita betapa mulianya Al-Quran. Kita bisa baca kapan saja dalam keadaan kita suci ya, di saat kita sholat ataupun di luar sholat. Hendaklah kita terus memperbanyak membaca Al-Quranul Karim ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita, keluarga kita, kampung kita, juga negara kita, dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihin niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Ilahana akrimna bil ilmin nafi' war rizqil halal. Warzuqna min haitsu la nahtasib. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.